Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah. La yasukul khair illallah. Bismillah, masya Allah. La yasukul su'a illallah. Bismillah, masya Allah. Maka min ni'mah fa'illallah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ilmi syariah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi wulida fi Makkah wa hajara ila Madinah wa tu'mina fiha yang kami muliakan teman-teman semuanya, santri dan santriat, masih santri ya, pemburu ilmu semuanya yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus untuk Romo Kiai Haji Ma'rufi, Ketua Asosiasi Pondok Pesantren NU Kota Pekalongan atau yang biasa disebut RMINO, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Yang mulia Rodi dan yang sangat kita muliakan, kita banggakan guru kita semuanya, Mbak Yai Zainal Arifin atau Allah umrah fisyah wa afiyah wa tafiyah. Allahumma amin. Teman-teman semuanya, sebelum kita baca, perlu diketahui bahwa program ini program gabungan antara RMINO dan LBM yang jadwalnya sebulan sekali atau biasa disebut kapal sabso setiap malam Kamis sebelum Jumat Manis. Insyaallah ta'ala malam ini, bulan ini jadwal dengan perusahaan dari Al-Arifiyah Kota Abdullah Kota Pekalongan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi amin. Masih lanjut kemarin ya, kita taharah yang sudah sampai pada semalmiyahu mengoluli utawi biro-biro bani itu ala arba'ati aksamin tapi ingatase biro-biro pantulan, biro-biro bagian. Air itu ada 4 macam ya. Bukan kondisi fisik airnya, bukan. Kalau air fisiknya, air kita dibahas kemarin ada 7, air hujan, air tawar, air embun. Ini dari sisi penggunaannya ada 4 macam. Rupanya tohirun mutahhir, ada tohirun mutahhir makruh. Yang pertama rupanya tohirun banyu kang suci, mutahhirun turukang bisa mujahadan. Sifatnya mana? Wairu makruhin kang ora den makruhaken. Wa utawi
Lahirun mutahhir ghairu makruh iku al-ma'ul mutlaq iku al-ma'ul banyu al-mutlaq kang bebas dari koyet al-ma'ul mutlaq banyu mutlaq ini bahasa populer sekali di kalangan pesantren. Ma'ul mutlaq itu artinya tidak terkait dengan apapun, dia masih murni air namanya, maksudnya ya, dia tidak terkena, tidak terkontaminasi sebuah tempat, jadi namanya ya itu yang masih asli namanya itu tahir mutahhir ghairu makruh. Jadi langsung mawon dipun muradi setelah ini kita tohar luar biasa kitab ini dikarang oleh nama besar, siapa itu, nama dunia apa pokoknya Abu Syuja. Saya namanya apa? Bandel Syuja, orang yang sangat pemberani, orang yang sangat wani. Kui Abu meneh apa yang pemberani. Nah, ini sedikit untuk mereview, untuk menggeser detail kasetnya siapa pengarang itu, karena beliau sebagai kodi itu di sini hakim, ya. Dia sebagai hakim di sana pada zamannya dia sangat pemberani. Maka kitab ini julukan nama besarnya namanya Abu Syuja. Bapak pemberani, ya. Kalau Jokowi asal hukumnya ayat tidak ada. Mungkin menyebut nama ini apa orang? Mungkin kita sedaya dapat satu berkahan mengalirnya. Kita sekarang sudah sampai posisi air itu ada 4 macam. Kalau kemarin yang sebelumnya aliyah allati yajuz biha tadhir, semuanya air yang bisa digunakan untuk sesuci ada 7. Air ya, air hujan, air laut dan sekarang air itu dibagi ada 4. Ya. Tahir mutahhir ghairu makruh, dia suci dan mensucikan. Bukan hanya itu, ghairu makruh, tidak dimakruhkan. Artinya nanti ada air yang baik tapi posisinya agak sedikit kurang baik. Apa ini? Tahir mutahhir ghairu makruh bahwa al-ma'ul mutlaq, air yang masih bersinar, ma'ul mutlaq. Ya, nanti bisa ini berangkat tentang arba'atul aqsam. Yang kedua, wa tahirun, dan air suci, wa tahirun banyu kang suci, mutahhirun kang bisa mujahadah, tapi sifatnya makruhun kang den makruhaken. Makruh itu apa maknanya? Nek bahasa hukum makruh ya, digunakan itu gimana? Kalau tidak digunakan kenapa? Dilaksanakan tidak disekan dulu, artinya tidak kena sanksi, tapi makruh. Makruh secara bahasa apa? Kadang ya, kalau makruh dipaksa sama-sama karo ya. Kalau makruh apa biasanya disengiti, dibenci. Nah, dibenci siapa ini? Hukumnya makruh, dibenci oleh, artinya kalau digunakan tidak baik untuk manusia sendiri, maka di sini hukumnya makruh. Apa itu? Bahwa al-ma'ul musyammas, bahwa tahir mutahhir makruh iku al-ma' banyu al-musyammas. Musyammas apa? Srengenge. Musyammas dan srengenge ini kebetulan al-musyammas dan panasi srengenge yang kena sinar matahari langsung dan menjadi panas. Itu kalau digunakan hukumnya itu tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Tentu memenuhi kualifikasi air yang sudah dua kolah dan sebagainya. Itu teknis. Ini belum membahas teknis. Air yang ada 4 kan, suci mensucikan, please digunakan tidak masalah. Kalau ini ada masalah, makruh, yaitu air yang kena sinar matahari langsung. Nah, itu konon secara ilmu medis, kalau digunakan bisa kena pengaruh belang dan sebagainya. Luar biasa hukum fikih itu.
karat besinya itu nanti akan mempengaruhi kondisi air. Nah, air yang kena air panas matahari tidak baik digunakan untuk berwudu, bahkan ya untuk digunakan badan kita. Nah, tapi kalau di pakaian lain lagi, ini yang dibahas adalah untuk badan. Ma'ul musyammas, banyu panas kena digodok berikut lainnya. Wa tahir yang ketiga, tahirun suci, ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Ghairu mutahhirin, dan orang bisa mensucikan marang liyane. Wa ghairu tahir, ghairu mutahhir iku al-ma'u banyu, al-musta'malu, apa bahasa ini? Musta'mal itu jadi bahasa populer ya, sudah menjadi bahasa Indonesia bagi kalangan saat ini. Air musta'mal, banyu yang sudah dipakai itu suci ya, tapi tidak bisa mensucikan. Wal mutaghayyir, masuk mutahhir lagi, wal mutaghayyir lan banyu kang wis owah, wis banyu air yang sudah berubah. Kenapa? Bima khalatahu minat thayat, bima sebab perkara khalatahu kang nyambung ing apa minal thayat, bima melawan wal mutaghayyir bima khalatahu minal thayat, air yang sudah kena pengaruh dari barang yang suci tetapi airnya berubah, kondisi air rasanya berubah, mungkin warnanya berubah, atau apanya, rasa, warna, baunya. Tapi minat tohirat, kecampuran barang suci, kecampuran apa mas? Wanginya sampean yang suci, kecampuran kayu, kecampuran apa? Kalau catatan minat tohirat, lantas airnya berubah, nah itu termasuk itu mutahhir. Luar biasa ya, sampai sedetail itu fikih itu disediakan hukumnya. Artinya ada kepastian hukum kalau bahasa ilmu positifnya ya. Jadi ulama sudah menyediakan hukumnya. Kalau ada kondisi seperti ini maka hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang terakhir, yang keempat, wa ma'un najisun, ma'un banyu najisun kan terno najis, bukan murni air kencing, bukan, tapi air yang kena campuran barang najis. Bahwa alladzi halat bihi najasatun, bahwa utawi mau najis iku alladzi apa banyu halat yang mancing ambil ini dalam alladzi apa najasatun najis, air yang kecenderungan najis, sedang dia bahwa halal utawi alladzi iku dunalkul lah ini kurang pola, airnya kurang dari 2 pola, terus kecipratan najis semua, kecampuran ketetesan najis. Ini penting kita bahas nanti, coba. Ini air najis udah tentu tidak bisa digunakan karena judulnya kita toharo, dan air mutan najis namanya. Kalau dia posisinya kurang dari 2 pola, maka dia mutan najis, menjadi air najis. Yang dimaksud air mutan najis. Kalau air najis itu sebenarnya orang najis apa? Nah, au karena pola ini pada royal, atau dia 2 pola atau lebih, tetapi sudah berubah. Ini masuk kategori ma'un mutan najis. Air kurang dari 2 pola, kemudian kena kecipratan najis, maka itu dia menjadi mutan najis. Atau dia 2 pola, namun kata wajah lalu berubah dia kena mutan najis itu, maka dia berubah. Ini menjadi ma'un najis, sifatnya dihukumi air yang sudah terkena najis. Nah, sekarang 2 pola itu apa?
Kolatan utawi rongkola iku konsumiyati litrin. Ini bahasa keren, bahasa kitabnya seperti itu. Oke, 500 apa itu nanti nanti kita air diukur dengan kalau di sana pakai kati litrin berdiri kan kosong maka bisa nanti kita diskusikan. Kalau diukur dengan liter berapa gram, kalau diukur dengan meteran berapa senti, ada itu. Takriban, tapi di sini bukan tahdid. Perhatikan, di kitab itu ada tahdid, ada takrib. Jadi takriban, bahasa takribannya yang mendekati lah, kurang lebih, mungkin seperti itu, lebih kurang itu 500 anti baca. Nah, saya sudah mencatat ini untuk kajian ini. Saya temukan di PBNU sudah didefinisikan, itu diambil dari kitab Fiqhul Islam, dan ini insya Allah menggambar karena dikarang oleh Waqfah Az-Zuhail, ini itu termasuk ulama kita. Ya, itu bahwa wahia tusawi mi'ataini wa sab'in liter. Ini sudah bahasa sekarang. 270 liter, Mas. 270 liter. Nah, ini gampang kan untuk di liter ini. Itu rongkolai. Nah, sama Pak Jawa Pola kok persis rongkol. Jadi orang ngomongnya betul. Ini ada kasus nanti. Coba jangan perhatikan terminal, apalagi tempat-tempat umum, bahkan sudah tren di pondok mungkin atau di rumah-rumah. Kalau bikin kolam di anggone apa? Tipu anggone embernya. Perhatikan, wis nggone ndek mudah sekali terciprat. Ini harus diperhatikan. Maaf nih, mumpung pas ini kitabnya kita membahas tentang usaha. Perhatikan di terminal-terminal atau dimanapun ya, apa ya, mungkin karena yang mengurusi atau yang membuat gurungan sendiri ya, atau gimana? Coba, terus embere cilik, ndek men, terus kemungkinan tercipratannya besar. Hati-hati itu. Terus wudhu, kalau saya di saya nggak mau langsung dari itu, saya mesti cari keran yang turun itu, karena saya khawatir nanti mungkin tercipratan. Jadi ini sangat hati-hati. Karena puluhan ini itu seperti itu, 200. Nah, ember semono 400 liter sudah bisa dipastikan di bawah puluhan ini. Nah itu kalau tercipratan, monggo. Ini sudah sesuai. Oke, coba dengan perhatikan tempat-tempat umum. Saya ingin ngomongnya internet biar bahkan rumah sekarang begitu cewek ya, karena minimalis ya tempatnya dengan ini jadi catatan dari kita nanti menrekomendasikan kemana ini wudhunya nggak beres, nah, semuanya error kan. Jadi saya ulang 2 pola menurut catatan ini karena kitab Fiqhul Islam punya beliau Pak Zuhaili, wahia tusawi mi'ataini wa sab'ina liter, 270 liter. Kalau di meteri waqadur ruhuma bil masahah fi makanin murabbah, fi makanin murabba'in dira'in wa rub'in. Kalau diukur dengan sentinan 8,91 cm, tulan wa arzon wa angkon bidro al-mutawasid, atau sekitar ya 80 ya. Alhamdulillah ini untuk catatan kita. Ya, kalau buat pola ya mesti kalau ada tempat ya ojo dipasang ya. Saya masih ingat jawabnya Habib Lutfi Abdul Habib, gawe pola kurang lebih ya 70 cm, karena kalau diukur kan 60 cm merokak. Apa maknanya isinya penuh lah, kurang ya mestinya tujuh lah. Sekolah pola-pola kuno nyaman sikap ya. Bahkan saya masih ingat itu, saya pernah membaca Gus Dur Allah Yarhamnya, tentu di bawah kalau cari hotel cari yang monopola luar biasa. Jadi beliau nggak mau pakai solo gitu, monopola itu adukannya keren. Kalau ada polanya beliau mau, dan abis juga bisa jadi mungkin jual dari sini saya nggak tahu, tapi yang jelas itu fakta. Kalau ada hotel yang monopola
sangat teliti dengan tentang masalah air. Ini saya lanjut. Jadi wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasa wa huwa dunal qulatain. Kalau keadaan kurang 2 olah kena najis maka menjadi najis ya. Atau 2 olah tapi berubah maka juga sama. Wal qulatani khamsuna bi'idlin bardatihin taqriban bil asah. Kalau sami dan para pemirsa semuanya yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, saya sudah kita kaji dari sisi ini air. Luar biasa ini. Di Quran ada disebutkan di Al-Anbiya ayat 30 itu bunyinya semua barang yang hidup itu diciptakan dari air. Ini luar biasa. Bahkan langit dan bumi itu berasal dari sama-sama air nempel. Kemudian fataqo dipisahkan menjadi jarak yang begitu jauh. Langit itu ada langit itu artinya semua makhluk hidup itu diciptakan dari air. Oke, mari kita kaji. Kalau dari sisi wudu taharah berarti badan kita secara fisik itu dihujani kalau mau sholat dan sebagainya, ya. Itu secara fikih. Tinjauan tasawuf, ya, untuk catatan teman-teman kalau salah karena membahas sholat dalam wajah disujani itu yang awalnya kita itu menghadap ke selain Allah maka dibasuh gitu kan. Kita menghadap ke selain Allah sebelum kalau mau digunakan untuk sholat tentu wajah kita harus disujani biar itu tinjauan bukan fikih kan, ini sisi tasawufnya. Tangan itu simbol gondelan, kita hidup gondelan terus sing mau nih gondelan bergantung kepada sesama manusia atau selain Allah gondelane, maka tangan ini harus disucikan, diwudhu. Nah, luar biasa. Kalau wudhu fikih ya ingat-ingat itu. Tapi ada sisi makna yang luar dalam, yang luar biasa dari sisi tinjauan tasawuf. Jadi tangan kita yang tadinya gondelan bukan kepada Allah, tangan ini disuci. Nah, apalagi kepala apa yang disuci? Kalau mazhab Syafi'i berapa? Minimal berapa helai? 3 helai. Sama teguh mengambil standar yang minim itu wudu mau hitung telur ya. Yang dicari sahnya. Apakah itu fikih ya? Ada kepastian hukum kalau 3 helai rambut sudah dianggap sah karena dengan doksi sudah terbasuh. Coba dengan pikir. Sesekali dengan wudu basahi ini kepala ini. Bunbunan kita itu di sini. Jangan pegang ini. Anget enggak? Sama wudhu proses ini. Dan manusia semua kepala, kaki, tangan semua berpusat di mana? Kalau negara ibu kotanya di mana? Ibu kota badannya di sini kan? Sini ada apa? Ada kotak. Mikir kan? Bayangkan tinjauan fikih. Nah kok 3 biur? Karena orang kalau sudah berpikir seharian itu panas, otak itu panas. Nah, maka 3 biur disiram air. Bahkan saya sudah baca tinjauan medisnya, ilmu kedokteran, wudu itu bisa meratakan kondisi badan yang tadinya berpikir atau bekerja itu mungkin terlalu capek di kaki, atau orang yang pemikir berarti sininya panas, maka begitu dibasuh secara ideal wajah, bundunan, tangan, kaki itu panas suhu badan itu menjadi ideal. Maka suhu badan itu panasnya ideal. Artinya apa? Metabolisme tubuh, darah berputar itu menjadi kondisi yang sangat prima. Kalau kondisi darah perputarannya sudah lumayan standar, maka berpikirnya juga standar.
tidak error. Ini betul. Ini kajian secara medis luar biasa syariat itu. Sebelum ditemukan itu Rasulullah sudah menganjurkan agama kita ya, 1400 tahun yang lalu sudah menganjurkan, bahkan jauh sebelum itu. Luar biasa. Nah, ya, jadi begitu air kita gunakan sebagai untuk wudhu, untuk ngebiur sebagian tubuh kita yang syarat untuk wudhu itu, ini ternyata faedahnya diantaranya adalah ditemukan seperti itu. Monggo, maka ada orang yang suka wudhu terus, sudah ada yang berapa. Kemudian tadi disebutkan masyarakat air itu sumber segala asal. Ya, ada kan ayatnya? Kalau kau menamai bahasa manusia diciptakan dari air. Maka begitu ya, kita berusaha saja. Begitu wudhu kita lihat asal kita, ya kan? Karena kita akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara rohani kita sudah mau kembali menghubungi kepada dan Sang Pencipta. Luar biasa makna itu. Dan di sini diterangkan bagaimana itu sarana prasarana harus yaitu air itu sendiri dibahas kupas tuntas di kitab ini. Jadi saya berbicara, ini kaitannya dengan air ya. Bahkan dunia ini untuk dunia ini akan dari dunia apa teh pulau nih 75% dunia ini dikelilingi laut ya. Saya sudah baca lagi ya. Manusia juga seperti 7,9% tubuh kita itu unsur airnya, darah kan air, apalagi kalau kita makan jadi darah, jadi apalagi sperma, jadi keringat semua. Allah ya. Jadi air sangat vital buat manusia. Monggo mari kita diskusikan atau kita ngilmuni. Sekarang ini kalau wudhu berapa kali? 3 kali ya? Tasris ya? Ini yang jauh harus dibuat. Pengen telur loh, apa telur ciduk, apa pilih coba bayangkan. Kalau 3 ciduk, boros. Sak ciduk dengan pakai keran 3 kali itu sak ciduk. Nah kalau 3 ciduk berarti 9 kali. Perhatikan Pak, saya pernah membahas dengan santri yang mubarak. Coba ternyata ya kalau ciduknya besar, 3 ciduk itu bukan taslis. Coba dengar, ini kajian apa? Jangan-jangan kita israf. Apalagi rombongan sak bis terus singguli lawan ini. Jadi yang disebut taslis ngapain tolong ibu dunia itu apa tolong ciduk, apa tolong wasulan itu kayak monggo nanti perlu dibahas itu. Karena ciduknya kalau pakai keran sama teliti deh, 1 kali basuhan tangan itu sak ciduk apa kurang. Nah dengan kita artikan peng telur berarti tolong ciduk kebanyakan kan? Monggo itu bagian dari kita harus meneliti, kita harus berubah sekarang. Santri harus mengajukan berpikir yang lebih teks, jadi meskipun secara kebiasaan kita sudah tahu hukumnya ya. Nah, kalau rombongan 1 kali saja sudah rata, sudah penuh ya wis sakno ya. Airnya mungkin masih bisa digunakan untuk yang lain. Jadi kita mesti objektif dan mungkin hanya itu sampai di sini dulu. Oh ya, ada catatan lagi. Manusia tidak bisa hidup dalam 4 hari tanpa air. Luar biasa itu sudah diteliti. Oke, jadi ilmu kekinian juga kita serap kalau memang tidak bertentangan dengan syariat, apalagi yang kita terus sebagai generasi kiai yang meneruskan perkembangan itu nanti kita perlu bukan hanya sekedar fikih, tetapi lebih dalam lagi. Kemudian sampai sini, monggo ada yang mau bertanya silakan. Nanti kita tanya Pak Kiai Ma'ruf, Pak Kiai Rodi, ada Kiai yang silakan dari santri, dulu santri dan santriwati ini.
Jadi Mbak Santi, Kang Santi dan Mbak Santi. Mau deh. Yang terlintas di hati panjenengan, di pikiran panjenengan apa tentang air ini? Silakan. Itu yang sebenarnya kesamaan maknanya. Mungkin dari laut pesan-pesan ini ya. Oh ya, saya bacakan. Saya menemukan ibarat dari Mbak Nawawi Banten. Ringkas sekali. Air dibagi dua, sedikit dan banyak. Alma qalil kasir. Al-qalil madunal qulataini. Air sedikit berarti kurang dari 2 kolam. Kasir qulatani faksara. 2 kolam ke atas. Sekarang yang qalil jatuh najas diukur najasa ini. Kalau airnya sedikit itu menjadi najis dengan tercemplungnya, dengan kena air najis masuk ke dalam. Wa ilam yatabayyan, meskipun tidak berubah. Ini redaksi saya menemukan Mbak Nawawi simpel. Air bagi dua, qalil dan kasir. Qalil berarti kurang dari 2 kolam, kasir berarti banyak, ya lebih dari 2 kolam ke atas. Yang sedikit itu qalil yatanajasu diukur najasati fi. Dia menjadi najis sebab tercemplung karena kecampuran atau kejahatan najis. Wa ilam yatabayyan, meskipun tidak berubah, itu dia menjadi najis. Yang banyak wal kasir layat tanajasu illa idza tabayyana ta'mu awlanu aw rihu. Ini definisi Mbak Nawawi Banten. Muhammad Nawawi, kalau Nawawi ya Nawawi. Kalau air banyak dia tidak najis, tidak menjadi najis kecuali dia berubah rasa, warna dan ringnya. Nah, air yang mengalir air lagi, al-jariyah, air yang mengalir 10 kali mengalir. Jika air itu mencapai 2 kolam, lam yahmil, wa fi riwayatin lam yanjus. Maka lam yahmil al-khobas. Air kalau 2 kolam dia tidak menjadi najis. Jadi kalimat qulatain itu kalimat langsung diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dengan bisa baca di kitab Bulughul Maram ada di sana. Qulatain itu muncul. Itu tambahan. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Di Bulughul Maram, karena Bulughul Maram hadis-hadis yang kaitan sama ya. Demikian pertemuan ini. Ini mau terima kasih waktunya. Mungkin tadi dari pemateri menerangkan tentang apa itu air 3 cibuk itu, apakah sudah dianggap 3 kali atau maksudnya 3 kali itu 3 lasuan tangan atau yang lain. Maksud saya kebanyakan 3 cinduk. iya, maksud saya biar sampai tidak bingung nanti pulang kok belum ada jawabannya. Nah, ini saya kasih jawabannya. Jadi untuk basuhan yang wajib itu adalah 1 kali. 1 kali itu kalau memang sudah rata. Nanti walaupun 3 cibuk airnya disokkan toh, dituangkan toh, tidak rata. Walaupun 3 cibuk besar itu belum 1 basuhan. Itu yang perlu Anda ketahui. Jadi 1 basuhan itu pokoknya kalau sudah rata, walaupun itu 5 cibuk atau sampean sudah basuh wajah 5 kali ya. Kalau 5 kali tapi belum rata, itu belum dianggap 1 kali. Kalau 6 kali baru rata, berarti 6 kali itu adalah
itu masih 1 kali, dan sampean disunahkan menambah 2 kali. Jadi ukurannya 3 kali itu bukan banyaknya air atau sedikitnya air, yang penting itu sudah rata. Walaupun 1 gelas dituangkan umpamanya kok sudah rata, itu sudah dianggap 1 kali. Dan nanti sampean sunnah menambahi 2 kali. Itu mengenai masalah basuhan tadi. Maksud saya nanti sampean biar pulang itu enggak bingung nanti kok pokoknya wis tahun cipu arane ping 3 aduh. Jadi basuhan hitungannya itu pokoknya kalau rata itu baru 1 kali. Nanti untuk menambahi 2 kali berarti sampean nanti baru untuk 3 kali, sampean nanti nambahi 2 kali. Sampean yo umpamanya raup, cara bosone raup ping 3 kok baru rata, itu masih dianggap 1 kali. Sampean belum melaksanakan sunnahnya, itu baru wajibnya. Entah itu basuhan wajah, entah itu basuhan tangan, entah itu basuhan kaki, itu sama saja. Pokoknya mulai atas ya, yang diwajibkan dibasuh umpamanya tangan sampai siku-siku, ya berarti tangan sampai siku-siku itu kalau sudah kebasuh semua itu berarti masih 1 kali. Nanti baru diulangi 2 kali, kecuali kalau sampean itu langsung tangannya dicelupkan di kolah yang airnya itu banyak, 2 kolah bisnya jeruk 1 kali, jeruk 2 kali, jeruk itu kalau menyilamkannya itu sudah sampai lebih dari siku-siku, itu sampean langsung bisa 3 kali. Tapi kalau lewat pancuran kadang-kadang kan milunya belum rata, walaupun itu sudah 1 pancuran umpamanya, tapi ada yang belum rata, berarti itu belum dianggap 1 kali. Kalau sudah rata 1 kali, lalu nanti sampai tambahi 2 kali, maka baru jadi 3 kali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan mungkin Pak Niam atau Pak Iriam atau Pak Tadi. Monggo, kalau pikir pun jelas menyampaikan di dalam Pak Kiai Roti kaitannya pun dengan basuhan 3 kali itu adalah kesunahan. Ketika 1 basuhan belum sempurna maka belum dianggap 1 basuhan, meskipun beberapa kali itu belum dianggap 1 basuhan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo. Ya, Mas, dari mana? Namanya? Ya. Ketika kita membasuh tangan pada basuhan 3 tangan kiri, kemudian kita membasuh rambut yang ada di bawah, sedangkan tangan kita itu masih ada sisa basuhan air yang telah digunakan. Lalu bagaimana hukum membasuh rambut tersebut? Apakah dihukumi mustahmal atau tidak airnya? Dianggap mustahmal atau tidak airnya? Terima kasih. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika air lebih dari 2 kolah tercampur dengan minyak dan minyak tersebut secara dohir kelihatan, apakah air tersebut dihukumi mutal dohir? Jika air lebih dari 2 kolah tercampur dengan minyak dan minyak tersebut secara dohir kelihatan, apakah air tersebut dihukumi mutal dohir?
warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan yang ada di dalam rukun wudu adalah tartib yang paling terakhir. Pertanyaannya, apakah yang disebut tartib itu hanya mengenai rukunnya saja, artinya yang sunnah itu tidak termasuk ikut bagian tartib? Misal, berarti bolehkah misal mengusap telinga itu, misal setelah mengusap wajah, seperti itu contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu mungkin kalau disimpulkan air tetes, ya. Jadi air yang sudah digunakan untuk benda tetes, netes ini digunakan mati gitu. Itu ada yang mengatakan tidak apa-apa, yang artinya itu hanya tidak semuanya gitu kan. Jadi itu ada yang dianggap usaha, tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa, karena kalau memang susah untuk menghindari apa itu tetesan itu tidak terjadi. Kemudian yang air kena minyaknya 2 kolak lebih, ya namanya air dan minyak kolak goreng itu kan tidak menyatu. Bisa dilihat sendiri air kadar minyaknya berapa persen, kan? Biasanya minyak kalau sama air minyaknya bisa menimbul di atasnya. Maka kalau kenyataannya berubah, susah untuk digunakan untuk wudu, ya mestinya minyaknya dihilangi dulu. Tapi pertanyaannya kenapa kalau tahu ya tidak dilihat ya kadar minyaknya seberapa. Kalau memang airnya banyak, minyaknya 1 ember, ya repot. Jadi poinnya adalah kita itu disuruh teliti deh. Seperti tadi Pak Melon itu yang saya sebutkan, tasdes itu kan sunnah, tapi panjenengan kita wudhu itu kan berdasarkan rutinitas. Kebanyakan tidak mikir bahwa 3 kali itu hanya sunnah. Yang wajib kan rokok, gimana? Yang wajib kan rokok, ya, tapi jenengan berani nggak wudhu 2 kali saja? Terlalu kan? Gimana? Kebanyakannya secara refleks wudhu itu mesti pinter, ya. Buk bayunya sidik kok. Padahal prinsipnya kan rokok. Jadi mari kita sama-sama berpikir ketika mengerjakan pekerjaan yang rutin, tetapi kita tetap berpikir kritis dan untuk meneliti apa yang kita kerjakan. Monggo ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan Allah muliakan, langsung awal yang pertama, pertanyaan dari Mas untuk Sapi Akrom ini. Yang saya pahami pertanyaannya adalah orang tadi telah membasuh tangan berapa kali? 3 kali. Setelah basuhan yang ketiga, kemudian tangannya diusapkan ke kepala tanpa mengambil air lagi, air baru. Berarti setelah basuh tangan, ambil air baru lagi, diusapkan kepala. Pertanyaan ini dengan begini. Jadi mustakmal itu artinya air yang telah digunakan
untuk basuhan yang wajib. Artinya kita basuh tangan, ini kan basuhan yang wajib kan sekali. Contoh ya, saya ini basuh tangan, saya masukkan tangan saya ke kolam yang airnya banyak sampai rata, yang saya tarik. Nah, inilah air yang terpisah atau netes dari tangan saya ini, yang netes. Kalau yang masih di tangan, di anggota tangan ya, ini tidak mustakmal. Ya, kecuali yang di bagian sini, bagian lengan yang melebihi siku ini mustakmal hukman. Belum terpisah tapi sudah dihukumi mustakmal. Jadi kalau pertanyaannya adalah orang tadi telah membasuh tangan 3 kali, berarti ada basuhan wajib, kemudian basuhan sunnah, yaitu setelah basuhan ketiga, andaikan langsung diusapkan ke kepala pun tidak masalah, itu tidak mustakmal, karena itu bekas basuhan sunnah, yang mana notabene bukan mustakmal. Ini pemahaman saya. Beda kalau basuhan yang pertama ya, basuhan tangan pertama dia tidak mengulangi 3 kali, langsung saja diambil air lagi diusapkan. Nah, ini kan berarti yang diusapkan kepala pisah dari, nah ini yang usap. Pemahaman saya gitu. Ya monggo nanti menawi salah, ini itu hukum ya. Menawi salah dimutke mawon ten mriki langsung. Baik hukum. Niku saya memahami dari mustakmal, cuma tadi belum di bawah ada saya ini kan keterangan mustakmal itu kan. Mustakmal itu artinya fi izalati najisin atau fi izalati rafi hadatin. Kemudian masalah air yang tercampur dengan minyak. Saya mau tanya minyak apa? Minyak goreng atau minyak telur atau minyak wangi atau minyak goreng. Minyak goreng. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa air yang mutaghayyir, air yang berubah sifatnya, perubahannya disebabkan tercampur benda yang suci. Ini ada 2, ada yang mutaghayyir, yang mukhalid ya. Artinya seperti teh ini asal mulanya air yang mendidih, air putih, kemudian dicampur dengan teh, dan teh itu sebagian larut, tidak semua, sebagian dari teh ini larut dengan air. Ini namanya percampuran yang mukhalid, yang larut. Dan ini statusnya adalah ketika sudah berubah namanya, tadinya air sekarang menjadi teh, berubah. Maka ini suci tapi ghairu mutahhir, suci tidak mensucikan. Nah kemudian yang kedua mutaghayyir tapi tidak mukhalid, tidak larut, tapi mujawir. Artinya tampak dari penglihatan itu mana air dan mana campurannya. Jadi kalau minyak tadi, minyak goreng itu dalam kitab lain di sini saya lihat ada minyak. Kalau minyak goreng itu kan ketika campur dengan air kan bisa kita bedakan mana minyaknya, mana airnya. Jadi mujawir. Nah kalau perubahannya sebab mujawir seperti ini ya tidak merubah sifat mensucikannya air. Artinya apa? Dia tetap suci dan mensucikan. Tetap suci dan mensucikan. Kalau itu minyak goreng yang campur dengan air itu masih suci mensucikan.
berarti masih bisa dibagi. Kemudian yang terakhir masalah tadi tartib yang dimaksud itu tartib khusus rukun-rukunnya wudhu saja atau juga mengkaitkan sunnah. Kalau kita belum sampai ke bab wudhu ya, ini berarti kesusu ini. Nanti setelah jalan saya kan kobra ini kurang terus nih. Dan ini ya ini namanya apa nih istilahnya membahas tidak pada bukan apa nih. Nah ini nanti insya Allah ya, bahwa tartib yang dimaksud dalam rukun wudhu itu adalah tartibul arkan, mengurutkan rukun-rukun wudhu. Jadi basuh wajah sebelum tangan, basuh tangan setelah wajah sebelum mengusap sebagian. Ini harus urut sesuai apa yang diterangkan oleh kitab takrib atau mungkin kitab lain. Adapun masalah sunnah dalam wudhu, apakah kita wajib urut atau tidak? Nah orang urut berarti si oleh kesunahan atau tidak? Ngusap kuping kok tak bisa basuh wajah. Ini saya nggak tahu ini. Ini perlu ada referensi yang jelas. Ini perlu ada referensi, ada keterangan kitab yang jelas. Artinya apa? Ketika kita melakukan sunnah itu tidak pada tempatnya. Ini bagaimana? Ini kalau dalam basuh masail belum ada referensi, tidak bisa dijawab. Jadi yang terakhir ini mungkin konten yang saya jawab monggo, tapi saking dulu masalah sunnah itu kalau tempatnya tidak sesuai bagaimana? Nah, ini butuh keterangan dari kitab yang menjawabkan. Sementara saya hanya bisa menjawab pahaman saya dua pertanyaan yang tadi. Boleh kami dulu menanya. Saged disimpulkan sementara bahwa mustakmal itu adalah air yang digunakan setelah kita melaksanakan proses penyucian yang wajib. Maka ketika sudah 3 kali artinya sudah masuk kepada kesunahan, ini airnya sudah tidak dihitung mustakmal lagi. Kemudian yang kedua kaitannya sama mujawir sama mukholid. Seperti halnya tanah itu kan sifatnya adalah mujawir, maka meskipun di awal ada pola yang kelihatan budak, tetapi nanti dia akan memisahkan dengan dirinya sendiri ini mujawir dan itu tetap suci mensucikan. Kemudian yang ketiga tentang tartib itu adalah tartibul arkan, bukan sunnah. Maka mungkin Pak Kiroti mungkin yang mau menjelaskan ketika sunnah membasuh mengusap kuping ini diletakkan setelah semuanya selesai, apakah masih mendapatkan kesunahan atau tidak? Betul. Itu ya Mas ya. Berkembang begitu akhirnya pertanyaannya berkembang begitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya jenengan sudah dijawab oleh Pak Kiai Niam bahwa tartib yang dimaksud di dalam wudu itu adalah tartibul arkan.
bukan tentang kesunahannya. Tetapi kasusnya kemudian berkembang, apakah ketika membasuh atau musab kuping itu setelah semuanya selesai sampai rampung donga, terus sampai baru musab kuping, itu kira-kira dapat kesunahan apa enggak? Kan gitu akhirnya kan. Ketika sudah selesai semua, apakah masih dapat kesunahan atau tidak? Nah ini yang menurut Pak Niam masih perlu ada pencarian gitu ya Pak Niam. Karena ini fokusnya di dalam wudu. Nah, kalau dalam beberapa hal lain kan jelas bahwa memang ada kesunahan yang ketika tidak dilakukan di waktu itu, maka dia tidak akan mendapatkan kesunahan. Misalkan ketika kita mau makan, itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika kelingan, aku durung dungo, nanti sudah beda lagi. Kalau kita ingatnya di tengah-tengah itu bacanya apa? Nah, Bismillahi awaluhu wa akhiruhu dan lain sebagainya. Nah itu kesunahan yang sudah tidak pada tempatnya kan nanti akan berbeda. Tapi kalau dalam mengusap kuping ini, apakah masih tetap mendapatkan kesunahan ketika dia sudah selesai rukun dilakukan baru kelingan, oh iya aku durung ngusap kuping, itu kira-kira mendapatkan kesunahan atau tidak? Ini yang nanti perlu kita cari dulu. Untuk Pak Yam, mungkin deh. Mungkin makanya kita PR dulu Mas, jadi berkembang namanya, maka permasalahan berkembang. Mengatakan Pak Yai Sopan, alhamdulillah, yang berkembang kayaknya belum besar nih. Ya, kita kasih semangat. Ada Pak Sopan ikut. Dari pondok mana sih? Tornya atau kondisi air, kadang-kadang kali kita airnya tidak orisinil ya, karena baru besi apa ini termasuk motor yang kondisinya ada yang tohir adalah makhluk musta'mal dan mutawajir bima kholatohu minat tohirat. Jadi kata kuncinya bima kholatohu tercampur, bukan tersantir. Nah ini termasuk mutawajir, kondisinya memang mutawajir, keran itu. Ini gimana? Memang banyak. Ini sering-sering terjadi. Itu air yang dari keran, kemudian kayak berubah bau atau mungkin rasa. Ini sebab
Jadi kasus yang belum jelas penggambarannya bagaimana ini memang belum bisa kita hukumi. Jadi mungkin saya hanya bisa mentafsir, artinya memberikan jawaban yang diperinci. Kalau perubahan itu disebabkan karena tanah, faktor tanahnya, tanah subur itu memang beda dengan yang lain. Untuk mampu belerang misalnya, sebab mengandung belerang, ini perubahan yang seperti ini tetap tidak merubah sifat mutahhirnya air, sifat mensucikannya air. Berarti tetap mensucikan. Karena kalau faktornya adalah tempat tanahnya. Kedua, kalau itu perubahannya sebab air itu mengendap terlalu lama, tidak mengalir, jadi tenang di situ lama, dari lamanya tenang ini akhirnya berubah. Ini juga masih tidak masalah. Atau perubahannya karena pipa, tempat berjalannya air salurannya. Ini namanya perubahan yang disebabkan tempat lewatnya. Ini juga masih dan tidak kalau perubahannya itu sebab najis karena ada bangkai yang masuk di situ kemudian, dan itu jelas terketahui seperti itu, ya itu pun dohir itu najis. Jadi kita lihat perubahannya ini sebab faktor apa. Kalau sudah jelas bisa kita nanti hukumi itu masih suci atau tidak, suci mensucikan atau tidak. Itu wonten wa ma fi maqarrihi wa mamarihi wa mutawayyiru bidulil bukti fa innahu tahur. Jadi perubahan yang disebabkan tempat atau saluran atau karena lamanya mengendap dia itu tetap tahur, artinya mensucikan. Cekap deh. Jelas deh. Dia di dalamnya yang satu baliknya ada. Kalau itu juga kolator. Atau di bawah, pojok bawah. Pojok bawah. Di dalamnya ada. Tapi pertanyaan satu dimunculkan, nyatanya di sini sudah ada di mapalih, mapalih. Oke. Terus Mas Doso, maksudnya wonten malih iki. Sungai sambil pulau. Ini loh, air PDAM itu kan campuran apa? Favorit. Ya. Nah, bagaimana status air yang kecampuran atau memang sengaja dicampur? Karena kalau di kota-kota besar itu rata-rata ya dicampur dengan yang namanya favorit itu, dan itu bau dan apa ya, itu bau. Nah, itu mukholet ya jelas itu mukholet. Apakah air itu masih dikategorikan thahirun mutahhir ataukah tidak? Air yang bercampur dengan atau yang dicampur dengan favorit itu. Kita tamu dari Pantai Maluku ini. Alhamdulillah di salah saat kita berpisah. Alhamdulillah perusahaan dan alif-alifnya dan soleh dari Alifin mudah-mudahan menggugah kita semangat dan meneliti tentang lebih detail membahas tentang
bisa meraupi ada ini banyak, misalnya di pesantren A itu nanti pakai lodi dengan itu seizin ada kegiatan yang bisa ditinggalkan pada jalan. Tujuannya program ini adalah untuk menghidupkan apa itu nyambungkan bahwa santri itu kenal kan tadi. Karena biasanya tidak diajarkan di pesantren ada. Karena penjenengan sudah di dalam ego sendiri. Nah, program ini dilaksanakan antara LMI dan LBM itu diantaranya adalah untuk mempererat antara santri dan NU itu sendiri.